Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas mengenai peran ulama sufi dalam menegakkan amar ma'ruf pada abad 19, 20 dan 21. Kita awali dengan sejarah. SIU 888, salah satu thariqah di Banten yang dipelopori oleh Syekh Abdul Karim Banten, seorang mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, sebagai pelopor penyatuan thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, melaksanakan perlawanan. Kalau diksi kita namanya perlawanan, karena di sini yang menjadi musuh adalah Belanda, karena Belanda yang menjajah, jadi kita melaksanakan perlawanan. Tapi kalau diksinya orang-orang orientalis atau orang-orang pro terhadap Belanda, maka diksinya pemberontakan. Maka ada nama salah satu buku dari Profesor Sartono Kartodirjo, yaitu judulnya Pemberontakan Petani Banten. Tidak mengapalah, tapi isinya cukup objektif. Di situ ada peran ulama thariqah melaksanakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang ketika itu dikontestasi dengan Mufti Betawi, yaitu Said Usman bin Yahya, sebagai honoris clausa Belanda. Nah, di sini ada adu domba antara habaib dengan ulama thariqah, yaitu Said Usman dan daripada jajaran thariqah Qadiriyah. Tapi di sini segera terbongkar karena ketika itu salah satu orientalis bernama Van den Berg melaksanakan penelitian dengan objektif. Ternyata ada hal lain yang menyebabkan antara thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dan Mufti Betawi seperti diadukan, yaitu politik politik adu domba. Divide Impera dari dulu sudah dilaksanakan, diadu domba. Padahal Said Usman bin Yahya tidak ada bukti anti thariqah, karena Said Usman bin Yahya Mufti Betawi adalah mufti mazhab Syafi'i berthariqah Bani Alawi. Tidak mungkin thariqah mengharapkan thariqah. Dalam studi tasawuf itu tidak ada keraguan terhadap thariqah, apalagi menyalahkan ajaran thariqah yang umum, nggak bisa. Jadi itu kalau dikaji secara studi tasawuf, studi akidah, itu tidak mungkin seorang thariqah menyalahkan thariqah. Adapun Said Usman bin Yahya memberikan risalah-risalah itu adalah menyangkut tentang tindakan khurafat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang seperti Sunda Wiwitan yang memberikan sesajen-sesajen ke laut, itu juga dengan konteks keilmuan. Nah, hal ini diarahkan kepada ulama thariqah Banten. Disangkanya Said Usman bin Yahya menyerang thariqah, padahal beda konteks. Dari dulu udah diadu domba kita. Itu sejarah ulama thariqah Banten melawan. Jadi nggak aneh sekarang orang-orang Banten, ulamanya, para santrinya ngelawan, kan dari dulu punya darah melawan dan emang bersatu dengan para habaib dari dulu. Itu sejarah singkatnya. Kemudian setelahnya ulama-ulama thariqah membentuk jaringan. Jaringan ini yang disebut nanti ulama thariqah menjelma masuk ke dalam ulama thariqah yang mengarah kepada politik masuk ke jajaran Masyumi. Di situ Masyumi persatuan antara organisasi pertama itu Jamiatul Khair, langsung didirikan. Pecahan dari Jamiatul Khair adalah Al-Irsyad dan Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah adalah kumpulan para sayyid Ahlul Bait, dan Al-Irsyad adalah hadirin tapi non sayyid. Non sayyid itu bukan Ahlul Bait. Yang Al-Irsyad menjelma jadi sekarang pendidikan Al-Irsyad
yang arahnya ke Saudi, yang jadi mungkin salafi, manhaj salafi wahabi. Yang Bani Alawi menjelma kepada para habaib majelis taklim Bani Alawi yang sekarang kita kenal dengan para habaib itu Sayyid, yang nanti diteruskan kepada Rabitu Alawiyah. Dakwanya kita gambarkan seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dan seterusnya. Jadi perlawanan terhadap pemerintah yang zalim ini dari dulu sudah dilaksanakan. Ya, kalau ada orang yang merasa kaget berarti tidak paham sejarah itu. Dan ahli thariqah pun ketika hal ini jelas terjadi kezaliman melawan, tidak ada ampun. Sampai itu luar biasa kalau kalian buka di bukunya Profesor Satono Kartodijo, Pemberontakan Petani Banten 1888. Luar biasa itu, mati-matiannya ulama thariqah, para santrinya melawan. Luar biasa. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya yang dengan tema ulama sufi melawan pemerintah yang zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.